Seorang pengusaha kaya, tidak merayakan ulang tahun putrinya. Sekali lagi dia lupa. Ketika Hendra tiba di rumah pada sore Jumat itu, dia mendengar suara tawa dari kamar, tawa putrinya. Dia berhenti di depan pintu dan melihat pemandangan yang akan mengubah segalanya. Di atas karpet krem di kamar, duduk bersila, ada Sari, asisten rumah tangga yang datang 3 kali seminggu, sudah hampir 2 tahun. Dan di sampingnya, memegang boneka pirang bergaru merah muda, ada Aisyah, putrinya yang berusia 6 tahun, tertawa dengan cara yang Hendra tidak pernah lihat sejak ibu gadis itu pergi dan tidak pernah kembali. Dan sekarang mereka berdua di sana, sepenuhnya tenggelam dalam permainan sederhana itu, seolah tidak ada hal lain di dunia ini yang penting pada saat itu. Dan Hendra berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu apakah harus masuk atau tetap di sana hanya mengamati pemandangan yang tampak begitu alami. Tetapi pada saat yang sama membuatnya merasakan beban yang sangat berat di dada, karena dia tahu seharusnya dialah yang ada di lantai bermain dengan putrinya sendiri, tapi bukan dia. Tidak pernah dia, dan mungkin tidak akan pernah. Sari sedang merapikan pita rambut boneka sementara Aisyah tersenyum dan mengatakan sesuatu dengan lirih yang tidak bisa dia dengar dengan jelas. Tapi asisten rumah tangga itu tertawa dan menjawab dengan suara tenang yang selalu dimilikinya. Suara yang sepertinya bisa menenangkan segalanya. Dan saat itulah Aisyah mengangkat matanya dan melihat ayahnya berdiri di pintu. Dan senyumnya langsung hilang. Begitu saja menghilang dari wajahnya seolah tidak pernah ada. Dan Hendra merasakan itu seperti pukulan di perut, karena dia tahu persis apa artinya. Dia tahu bahwa putrinya tidak mengharapkan apapun darinya, tidak mengharapkan perhatian, tidak mengharapkan kehadiran, bahkan tidak mengharapkan dia ingat bahwa hari ini adalah ulang tahunnya, 6 tahun genap. Dan dia lupa lagi, seperti selalu melupakan semua hal yang melibatkan putrinya, karena terlalu sibuk membangun kerajaan bisnis yang sekarang terasa sepenuhnya kosong. Sari menoleh dan melihat Hendra berdiri di sana. Dan dia juga tampak terkejut, tapi bukan dengan cara ketakutan seperti karyawan lain ketika dia pulang lebih awal, kejutan yang berbeda, seolah dia khawatir tentang apa yang dia akan pikirkan tentang pemandangan itu. Dan dia dengan cepat mulai berdiri dari lantai, tapi Hendra mengangkat tangannya dan berkata, "Tidak perlu berdiri, tolong, lanjutkan saja." Dan suaranya keluar lebih lemah dari yang dia inginkan, hampir bergetar. Dan Sari berhenti di tengah gerakan, menatapnya dengan mata gelap yang sepertinya bisa melihat hal-hal yang dia sendiri tidak bisa lihat dalam dirinya. Dan Aisyah tetap duduk di lantai, memeluk boneka di dadanya, seolah itu adalah perisai. Dan keheningan yang menguasai kamar pada saat itu begitu berat sehingga Hendra ingin berlari dari sana, tapi dia tidak pergi. Dia tetap berdiri di sana seperti orang bodoh yang tidak tahu cara mendekati putrinya sendiri. Sari adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia menatap Aisyah dan berkata, "Aisyah, ayahmu sudah pulang. Sana peluk ayah." Dan suaranya lembut, tapi tegas, seperti cara seorang ibu berbicara. Dan Hendra menyadari pada saat itu bahwa Sari memperlakukan putrinya dengan cara yang tidak pernah bisa dia lakukan. Dengan kealamiahan yang hanya datang ketika kamu benar-benar peduli. Dan Aisyah menatap Sari seolah meminta izin untuk tidak melakukannya. Tapi asisten rumah tangga itu tersenyum dan mengangguk, memberikan semangat. Dan gadis kecil itu berdiri perlahan, masih memegang boneka, dan berjalan ke ayahnya, dengan langkah kecil dan ragu. Dan ketika dia sudah dekat, Hendra membungkuk dan membuka lengannya. Dan Aisyah membiarkan dirinya dipeluk, tapi itu pelukan yang dingin, tanpa kehidupan, seolah dia hanya menjalankan kewajiban. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah Hendra rasakan dalam hidupnya, karena dia tahu bahwa dialah yang telah membangun jarak itu, bata demi bata, ketidakhadiran demi ketidakhadiran. Dia mencium aroma rambut putrinya, aroma sampo anak bercampur dengan wangi lembut yang pasti milik Sari, karena dia selalu beraroma lavender. Dan ketika melepaskan Aisyah, dia menatap matanya dan berkata, "Selamat ulang tahun, Nak." Dan suaranya pecah di akhir kalimat, dan Aisyah hanya mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Ayah."
dengan suara kecil dan tanpa emosi. Dan kemudian dia berlari kembali ke sisi Sari dan duduk lagi di lantai. Dan Hendra berlutut di sana, merasa seperti lelaki paling menyedihkan di dunia. Sari menatapnya dengan ekspresi yang mencampurkan rasa kasihan dan sesuatu yang lain, sesuatu yang Hendra tidak bisa identifikasi saat itu. Dan dia berkata, "Pak Hendra, saya tidak tahu Bapak akan pulang cepat hari ini. Saya sudah selesai membersihkan seluruh rumah. Saya hanya di sini menemani Aisyah, karena dia sendirian dan..." Hendra menyela, mengangkat tangannya lagi, dan berkata, "Sari, kamu tidak perlu menjelaskan. Akulah yang harus menjelaskan. Aku lupa ulang tahun putriku sendiri lagi. Dan kalau bukan karena kamu di sini bersamanya, dia akan menghabiskan sepanjang hari sendirian di rumah besar ini, tanpa siapapun untuk diajak bicara, tanpa siapapun untuk bermain, tanpa siapapun yang peduli padanya." Dan suaranya penuh dengan kemarahan yang tidak ditujukan kepada Sari, melainkan kepada dirinya sendiri. Dan dia melihat ekspresi asisten rumah tangga itu berubah, melihat dia menatapnya dengan mata yang sepertinya memahami persis apa yang dia rasakan. Dan dia berkata, "Pak Hendra, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semua orang pernah salah, semua orang kadang lupa. Yang penting Bapak ada di sini sekarang." Dan kata-kata itu seharusnya menghibur Hendra, tapi tidak. Kata-kata itu justru membuatnya merasa lebih buruk, karena dia tahu ini bukan hanya kadang-kadang, ini selalu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang waktu. Dia menatap Aisyah, yang sudah kembali bermain dengan bonekanya, berpura-pura dia tidak ada lagi di sana, dan kemudian menatap Sari, yang masih duduk di lantai, dengan baju kerja sederhana yang selalu dia pakai. Dan untuk pertama kalinya, sejak dia mulai bekerja di sana, Hendra benar-benar memperhatikannya, bukan sebagai asisten rumah tangga yang membersihkan rumahnya, tapi sebagai seorang perempuan yang mungkin seusianya, atau mungkin sedikit lebih muda, dengan rambut hitam diikat cepol sederhana, wajah cantik secara alami, tanpa riasan, dan mata yang memiliki kedalaman yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Dan dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Tidak tahu apakah dia punya anak, apakah sudah menikah, apakah tinggal jauh, apakah punya keluarga, tidak tahu apa-apa, karena selama 2 tahun dia tidak pernah mengajukan satupun pertanyaan pribadi kepadanya, tidak pernah mencoba mengenalnya. Dan itu membuatnya merasa semakin bersalah, karena kalau dia bahkan tidak bisa mengenal orang yang bekerja untuknya, bagaimana dia bisa mengenal putrinya sendiri? Hendra menarik napas dalam dan berkata, "Sari, bisakah kamu tinggal sebentar lagi? Aku tahu sudah lewat jam kerjamu, tapi aku ingin melakukan sesuatu untuk ulang tahun Aisyah dan aku sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Dan kamu sepertinya tahu persis cara menghadapinya. Jadi, kalau kamu bisa membantuku, tentu saja aku akan membayar lebih." Dan dia tahu dia terlihat menyedihkan, meminta bantuan kepada asisten rumah tangga tentang cara merawat putrinya sendiri, tapi tidak ada pilihan lain, karena dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu cara mengejar waktu yang hilang, tidak tahu cara membuat gadis kecil itu kembali tersenyum di hadapannya. Sari menatap Aisyah, kemudian menatap Hendra dan dia melihatnya berpikir beberapa detik sebelum berkata, "Pak Hendra, saya bisa tinggal, tapi tidak perlu bayar tambahan. Saya tinggal karena saya sayang sama Aisyah. Dia anak yang sangat istimewa." Dan suaranya tulus. Dan Hendra merasakan rasa syukur yang luar biasa kepada perempuan yang hampir tidak dikenalnya itu, tapi yang sepertinya lebih peduli pada putrinya daripada dirinya sendiri. Dan dia berkata, "Terima kasih, sungguh. Terima kasih." Dan kemudian dia menatap Aisyah dan berkata, "Aisyah, kamu mau apa di hari ulang tahunmu? Kita bisa pergi ke suatu tempat? Kita bisa beli sesuatu? Kita bisa buat pesta, apapun yang kamu mau." Dan dia melihat gadis kecil itu menatapnya dengan ekspresi curiga seperti orang yang tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dan dia berkata, "Tidak perlu apa-apa, ya. Tidak apa-apa."
Dan suaranya begitu sedih sehingga Hendra ingin menangis di sana di depan semua orang. Tapi dia menahan diri dan berkata, "Ini bukan tidak apa-apa, Aisyah. Hari ini ulang tahunmu dan aku ingin melakukan sesuatu yang istimewa untukmu. Jadi katakan padaku apa yang kamu mau." Dan dia melihat Aisyah menatap Sari seolah meminta izin untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan Sari tersenyum dan mengangguk memberikan semangat. Dan kemudian Aisyah berkata dengan suara yang lebih pelan lagi, "Aku cuma ingin menghabiskan waktu sama ayah, itu saja." Dan kata-kata sederhana itu menghancurkan Hendra dari dalam, karena dia menyadari bahwa putrinya tidak menginginkan mainan mahal, tidak menginginkan pesta besar, tidak menginginkan liburan. Dia hanya menginginkan kehadirannya, perhatiannya, waktunya. Dan itu persis yang tidak pernah dia berikan padanya. Hendra merasakan matanya memanas, tapi dia berkedip cepat agar air mata tidak jatuh. Dan dia berkata, "Kalau begitu itulah yang akan kita lakukan. Kita akan menghabiskan sisa hari ini bersama, hanya aku dan kamu. Bagaimana menurutmu?" Dan Aisyah tampak benar-benar terkejut kali ini. Dan dia menatap Sari lagi. Dan asisten rumah tangga itu tersenyum dan berkata, "Ayo, Aisyah, nikmati waktunya sama ayah." Dan kemudian Aisyah akhirnya menunjukkan senyum kecil dan berkata, "Baik, ya." Dan Hendra merasakan kelegaan yang begitu besar sehingga hampir tidak bisa bernapas dengan benar. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya kepada putrinya. Dan Aisyah menggenggam tangannya. Dan sentuhan kecil dan hangat tangan putrinya di tangannya membuat Hendra menyadari betapa banyak yang telah dia lewatkan selama 6 tahun ini. Betapa banyak yang telah dia biarkan lolos karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Sari juga berdiri dan mulai merapikan barang-barang di kamar. Dan Hendra berkata, "Sari, kamu tidak perlu merapikan apapun. Semuanya sudah rapi, dan aku ingin kamu tinggal, kamu tahu, supaya kita bisa melakukan sesuatu bersama bertiga, kalau kamu mau, tentunya." Dan dia tidak tahu dari mana datangnya undangan itu, dia tidak berencana mengatakan itu, tapi entah bagaimana terasa benar. Terasa bahwa Sari seharusnya ada di sana bersama mereka pada saat itu, karena dia adalah satu-satunya orang yang hadir untuk Aisyah ketika dia tidak ada. Dan Sari tampak terkejut dengan undangan itu dan dia berkata, "Pak Hendra, saya tidak tahu apakah ini pantas. Saya hanya karyawan. Saya tidak ingin mengganggu momen Bapak berdua." Dan Hendra menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak akan mengganggu apapun, justru sebaliknya. Aku rasa Aisyah akan senang kalau kamu tinggal. Iya kan, Aisyah?" Dan dia menatap putrinya, yang langsung mengangguk dan berkata, "Tinggal ya, Sari, Please." Dan suaranya memiliki semangat yang tidak ada sebelumnya. Dan Sari menatap gadis kecil itu, kemudian menatap Hendra dan akhirnya berkata, "Baiklah, saya tinggal kalau begitu." Dan tersenyum dengan cara lembut yang selalu menjadi caranya tersenyum. Dan Hendra merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan, sesuatu yang terasa seperti kelegaan, bercampur dengan sedikit kebahagiaan. Mereka bertiga turun bersama ke dapur dan Aisyah berjalan di depan sambil memegang bonekanya. Dan Hendra dan Sari berjalan di belakang, berdampingan, dan dia menyadari bahwa dia lebih pendek dari yang dia sadari sebelumnya, bahwa dia memiliki cara berjalan yang lembut dan bahwa dia memang beraroma lavender, dan itu, entah mengapa, membuatnya merasa lebih tenang. Ketika mereka sampai di dapur yang besar dan lengkap peralatannya, yang jarang Hendra gunakan karena selalu makan di luar atau memesan makanan siap saji, Sari melihat sekeliling dan berkata, "Bagaimana kalau kita bikin kue? Setiap ulang tahun harus ada kue." Dan Aisyah melompat kegirangan dan berkata, Iya, aku mau bikin kue." Dan Hendra menatap mereka berdua dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu cara membuat kue. Tidak pernah membuat seumur hidupnya, tapi berkata, "Ide bagus, ayo kita buat kue kalau begitu." Dan Sari tertawa dan berkata, "Bapak bisa bikin kue, Pak Hendra?" Dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Sama sekali tidak tahu, tapi kamu bisa mengajariku. Dan dia tersenyum dan berkata, bisa dong, ayo. Dan kemudian mereka mulai mengambil bahan-bahan, tepung terigu, telur, gula pasir, mentega, coklat bubuk. Dan Hendra ada di sana membantu semampunya, memecahkan telur, beberapa cangkangnya jatuh ke dalam mangkuk dan Sari tertawa sambil mengeluarkan cangkangnya dengan hati-hati. Dan Aisyah juga tertawa. Dan suara tawanya itu adalah hal terindah yang pernah Hendra dengar dalam waktu yang lama. Dan dia menyadari bahwa momen sederhana membuat kue di dapur bersama putrinya dan asisten rumah tangga itu lebih berharga daripada kesepakatan bisnis bernilai miliaran rupiah manapun yang pernah dia tutup dalam hidupnya. Sari menjelaskan setiap langkah dengan sabar, menunjukkan kepada Aisyah cara mengaduk adonan, membiarkan gadis kecil itu memasukkan coklat. Dan Hendra ada di sampingnya, hanya mengamati dan membantu saat diperlukan. Dan dia memperhatikan betapa teliti Sari dalam setiap detail, betapa penuh kasih sayangnya dia memperlakukan Aisyah, betapa dia tampak benar-benar bahagia berada di sana melakukan semua itu. Dan dia mendapati dirinya berpikir betapa berbedanya kalau dia ada di sana setiap hari, kalau dia menjadi bagian dari kehidupan mereka secara lebih permanen. Dan pikiran itu sedikit membuatnya takut karena dia tidak terbiasa memikirkan siapapun selain dirinya sendiri dan bisnisnya. Sementara kue ada di dalam oven, mereka bertiga duduk di meja dapur dan Aisyah mulai bercerita tentang sekolah, tentang teman-teman, tentang hal-hal yang dia suka lakukan. Dan Hendra menyadari dengan sedih bahwa dia tidak tahu apapun tentang semua itu. Tidak tahu nama teman-temannya, tidak tahu mata pelajaran favoritnya, tidak tahu makanan kesukaannya. Dan setiap informasi baru yang dia temukan seperti tusukan, karena menunjukkan betapa dia telah absen, betapa banyak yang telah dia lewatkan. Dan Sari ada di sana mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan, tertawa mendengar cerita-ceritanya. Dan Hendra menyadari bahwa dia tahu semua itu. Dia mengenal nama-nama teman, tahu tentang mata pelajaran, tahu makanan favorit, karena dia hadir, dia mendengarkan, dia peduli. Setelah beberapa saat, aroma kue memenuhi dapur dan Sari berdiri untuk memeriksa. Dan ketika dia membuka oven, kue itu sempurna, keemasan dan harum. Dan Aisyah bertepuk tangan dan berkata, bagus banget. Dan Sari tersenyum dan berkata, iya bagus banget. Sekarang kita tunggu agak dingin dulu baru kita hias. Dan Hendra menatap pemandangan itu, Sari mengeluarkan kue dari oven dengan hati-hati. Aisyah melompat-lompat kegirangan di sekitarnya. Dan dia merasakan emosi yang begitu kuat sehingga harus memalingkan wajahnya untuk menyembunyikannya. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa benar-benar di rumah, bahwa rumah besar dan kosong itu akhirnya memiliki kehidupan, memiliki warna, memiliki makna. Sementara menunggu kue dingin, Sari menyarankan agar mereka bermain sesuatu dan Aisyah berlari mengambil beberapa permainan. Dan mereka bertiga menghabiskan 1 jam berikutnya bermain, tertawa, berkompetisi dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Dan Hendra tidak ingat kapan terakhir kali dia tertawa sebanyak itu. Tidak ingat kapan terakhir kali dia merasa seringan itu, sebebas itu, sehadir itu. Dan dia sesekali menatap Sari dan melihatnya juga tertawa, melihat matanya berbinar, melihatnya sepenuhnya santai dan dia menyadari bahwa dia benar-benar cantik. Bukan hanya cantik secara fisik, tapi cantik di dalam. Cantik dalam caranya bersikap, dalam caranya memperlakukan orang, dalam caranya membuat segalanya terasa lebih mudah dan lebih ringan. Ketika tiba saatnya menghias kue, Sari mengambil coklat leleh, meses warna-warni, lilin, dan mereka bertiga mulai menghias bersama. Dan Hendra membuat kekacauan besar. Mengotori seluruh meja, mengotori tangannya sendiri, dan Aisyah tertawa dan berkata, ayah memang gak bisa apa-apa ya. Tapi dia tertawa, bukan mengkritik. Dan Hendra juga tertawa dan berkata, memang benar, tapi aku sedang belajar. Dan Sari berkata, sudah bagus kok, Pak Hendra. Semua orang memang mulai seperti ini. Dan dia memegang tangan Hendra untuk menunjukkan cara memegang kantong spuit dengan benar.
Dan sentuhan itu, meskipun cepat dan polos, membuat Hendra merasakan aliran listrik yang tidak dia duga. Dan dia menatapnya dan melihat bahwa dia juga merasakannya, karena dia dengan cepat melepaskan tangannya dan mengalihkan pandangan. Dan ada keheningan yang aneh selama beberapa detik sampai Aisyah berkata, "Selesai? Aku sudah selesai bagianku," dan memecahkan momen itu. Kue itu agak miring, agak berantakan, tapi itu adalah kue terindah yang pernah Hendra lihat seumur hidupnya, karena dibuat dengan cinta, dibuat bersama putrinya, dan itu lebih berharga daripada kue toko mahal manapun yang bisa dia beli. Mereka memasang lilin, 6 lilin warna-warni, dan Sari mematikan lampu dapur, dan Hendra menyalakan lilin. Dan mereka bertiga menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Dan ketika Aisyah meniup lilin, Hendra melihat matanya penuh air mata kebahagiaan. Dan dia juga merasakan matanya sendiri memanas. Dan ketika lampu kembali menyala, Aisyah memeluknya erat dan berkata, "Terima kasih, Yah. Ini ulang tahun terbaik dalam hidupku." Dan kata-kata itu menghancurkan Hendra sepenuhnya, membuatnya akhirnya menangis. Dan dia memeluk putrinya dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya dan berkata, "Aku sayang kamu, Aisyah. Maafin ayah karena butuh waktu lama untuk benar-benar hadir." Dan dia berkata, "Aku juga sayang ayah." Dan mereka berpelukan di sana untuk waktu yang terasa abadi, tapi pada saat yang sama terlalu singkat. Ketika mereka melepaskan pelukan, Hendra menatap Sari dan melihat bahwa dia juga sedang menangis, menyeka air mata diam-diam dengan punggung tangannya. Dan dia berkata, "Sari, terima kasih untuk semuanya. Sungguh. Kamu tidak tahu betapa besar bantuanmu hari ini." Dan dia tersenyum meskipun matanya penuh air mata dan berkata, "Saya yang berterima kasih karena sudah diizinkan menjadi bagian dari momen ini. Ini sangat istimewa buat saya juga." Dan Hendra menyadari bahwa dia ingin mengenalnya lebih baik, ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya, tentang mimpi-mimpinya, tentang segalanya, tapi tidak tahu bagaimana melakukannya tanpa terlihat aneh atau tidak pantas, karena secara teknis dia masih karyawannya. Mereka memotong kue dan makan bersama dan rasanya lezat. Dan Aisyah makan 2 potong dan coklat menempel di sekitar mulutnya. Dan Sari membersihkannya dengan tisu dengan cara keibuan yang selalu dia tunjukkan. Dan Hendra hanya duduk di sana mengamati, hanya menikmati momen itu. Dan ketika mereka selesai, di luar sudah mulai gelap. Dan Sari berkata, "Sepertinya sudah waktunya saya pulang. Sudah malam." Dan Hendra merasakan sedikit kekecewaan. Dia tidak ingin dia pergi. Tidak ingin hari itu berakhir, tapi dia hanya berkata, "Tentu, biar aku panggilkan supir untuk mengantar kamu pulang." Dan dia berkata, "Tidak usah, Pak Hendra. Saya naik angkot seperti biasa." Dan Hendra menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak boleh begitu. Setelah semua yang kamu lakukan hari ini hal paling kecil yang bisa aku lakukan." Dan dia hendak menolak, tapi Hendra sudah menelepon supir dan dia akhirnya menerima. Sementara menunggu supir datang, Aisyah memeluk Sari erat dan berkata, "Terima kasih sudah main sama aku hari ini, Sari. Kamu yang terbaik." Dan Sari memeluknya kembali dan berkata, "Kamu yang terbaik, Aisyah. Selamat ulang tahun sekali lagi." Dan kemudian dia menatap Hendra dan mengulurkan tangan untuk berpamitan secara formal. Tapi Hendra mengabaikan tangan itu dan memeluknya. Sebuah pelukan yang berlangsung sedikit lebih lama dari yang dianggap normal antara majikan dan karyawan. Dan ketika mereka melepaskan diri, keduanya pipinya memerah. Dan Sari berkata, "Sampai hari Selasa, Pak Hendra." Dan dia berkata, "Sampai Selasa, Sari, dan tolong, panggil aku Hendra saja." Dan dia tampak terkejut, tapi tersenyum dan berkata, "Sampai Selasa, Hendra." Dan cara dia mengucapkan namanya membuat sesuatu bergerak di dalam dadanya. Setelah Sari pergi, Hendra dan Aisyah naik ke kamarnya dan dia membantu putrinya berganti baju dan menyikat gigi. Hal-hal sederhana yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya,
karena selalu ada pengasuh untuk itu. Dan ketika dia membaringkan putrinya di tempat tidur dan menarik selimut sampai dagunya, Aisyah memegang tangannya dan berkata, "Ya, ayah akan ada di sini besok pagi waktu aku bangun?" Dan pertanyaan itu menyakitkan karena menunjukkan bahwa dia tidak percaya ayahnya akan tetap tinggal, bahwa dia sudah terbiasa bangun sendirian. Tapi dia menggenggam tangan putrinya dan berkata, "Iya, ayah janji. Dan kita akan sarapan bareng. Mau kan?" Dan dia tersenyum dan berkata, "Aku mau banget." Dan kemudian memejamkan matanya dan Hendra tetap duduk di tepi tempat tidur, memegang tangannya sampai dia benar-benar tertidur. Dan ketika dia akhirnya keluar dari kamar, dia merasa telah hidup lebih banyak pada hari itu daripada seluruh tahun-tahun terakhir. Hendra turun ke ruang kerjanya, tapi alih-alih membuka laptop dan memeriksa email seperti biasanya, dia hanya duduk di kursi dan memikirkan semua yang telah terjadi. Memikirkan bagaimana satu hari telah mengubah seluruh perspektifnya tentang kehidupannya sendiri. Dan dia menyadari bahwa yang paling dia inginkan sekarang bukanlah menutup lebih banyak kesepakatan bisnis atau menghasilkan lebih banyak uang. Yang paling dia inginkan adalah hadir, menjadi ayah yang sesungguhnya untuk Aisyah. Dan dia juga menyadari bahwa dia ingin mengenal lebih baik perempuan bermata gelap dan bersenyum lembut itu, yang telah masuk ke dalam hidupnya tanpa suara, tapi telah mengubah segalanya. Di hari-hari berikutnya, Hendra mulai pulang dari kantor lebih awal, mulai makan malam di rumah bersama Aisyah, mulai bertanya tentang harinya di sekolah dan gadis kecil itu perlahan-lahan mulai terbuka padanya. Perlahan-lahan mulai tersenyum lagi di hadapannya. Dan itu adalah hal paling memuaskan yang pernah Hendra rasakan. Dan dia menunggu dengan tidak sabar hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, yaitu hari-hari Sari datang bekerja. Dan dia selalu mencari alasan untuk pulang lebih awal di hari-hari itu, untuk mengobrol dengannya, untuk menanyakan kabarnya. Dan dia menyadari bahwa dia semakin sering memikirkannya, memikirkan senyumnya, suaranya, caranya. Dan itu membuatnya takut karena dia tidak yakin apakah dia merasakan hal yang sama. Tidak yakin apakah pantas merasakan itu terhadap seseorang yang secara teknis bekerja untuknya. Suatu hari Selasa, hampir 3 minggu setelah ulang tahun Aisyah, Hendra tiba di rumah pada siang hari dan menemukan Sari sedang membersihkan ruang tamu. Dan dia berhenti untuk mengamatinya bekerja, dan dia sedang bersenandung pelan sambil mengelap perabotan. Dan ketika dia berbalik dan melihat Hendra di sana, dia sedikit terlonjak kaget dan berkata, "Pak Hendra, saya tidak dengar Bapak datang." Dan dia tersenyum dan berkata, "Maaf, tidak bermaksud mengagetkan kamu, dan ingat aku sudah minta kamu panggil aku Hendra saja." Dan dia juga tersenyum dan berkata, "Susah membiasakan diri, tapi saya coba." Dan kemudian ada keheningan yang agak canggung. Dan Hendra menarik napas dalam dan berkata, "Sari, boleh aku bertanya sesuatu?" Dan dia tampak sedikit cemas, tapi berkata, "Tentu." Dan dia bertanya, "Kamu punya keluarga? Anak, suami?" Dan dia menunduk dan berkata, "Tidak punya suami, tidak punya anak. Saya tinggal sama ibu saya yang sedang sakit dan merawat beliau kalau saya tidak bekerja." Dan Hendra merasakan rasa bersalah karena tidak pernah bertanya sebelumnya, karena butuh 2 tahun untuk tertarik dengan kehidupannya. Dan dia berkata, "Aku turut prihatin tentang ibumu. Apakah beliau sakit parah?" Dan Sari mengangguk dan berkata, "Beliau punya masalah jantung, butuh obat-obatan mahal. Makanya saya kerja di beberapa rumah, saya butuh uang untuk biaya pengobatan beliau." Dan Hendra ingin membantu, ingin menawarkan uang, tapi dia tahu dia mungkin tidak akan menerima karena harga diri. Jadi dia hanya berkata, "Kalau kamu butuh apa-apa, bantuan apapun, bilang saja ya." Dan dia menatapnya dengan mata yang dalam itu dan berkata, "Terima kasih, Hendra. Kamu sangat baik." Dan cara dia mengatakannya, ketulusan dalam suaranya membuat jantungnya berdetak kencang. Setelah hari itu, Hendra mulai mencari cara untuk membantu Sari tanpa dia sadari. Dia menaikkan gajinya tanpa pemberitahuan, menambahkan lebih banyak uang ke rekeningnya setiap bulan. Dan ketika dia menyadarinya dan datang bertanya apakah itu kesalahan,
Dia bilang itu bukan kesalahan. Dia bilang dia pantas mendapatkan itu dan lebih banyak lagi atas kerja kerasnya dan kasih sayangnya kepada Aisyah. Dan Sari begitu terharu sehingga mulai menangis di sana di depannya. Dan Hendra tidak berpikir dua kali, langsung memeluknya. Dan dia membiarkan dirinya dipeluk. Dan mereka berpelukan di sana lebih lama dari yang sewajarnya. Dan ketika mereka melepaskan diri, keduanya tahu bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka. Sesuatu telah menjadi lebih intens. Tapi tidak satupun dari mereka mengatakan apapun, mereka hanya saling menatap dan tersenyum. Minggu-minggu berlalu dan hubungan antara Hendra dan Sari semakin dekat. Dia mulai memintanya tinggal untuk makan malam bersama mereka. Mulai membayarnya untuk tinggal melewati jam kerja hanya agar mereka punya lebih banyak waktu bersama. Dan Aisyah sangat senang, karena dia melihat Sari sebagai sosok ibu. Dan melihat ayahnya akur dengannya membuat gadis kecil itu semakin bahagia. Dan Hendra menyadari bahwa dia sedang jatuh cinta. Jatuh cinta sepenuhnya kepada perempuan sederhana dan pekerja keras yang telah masuk ke dalam hidupnya dan membalikan segalanya, dengan cara yang paling indah. Suatu hari Sabtu, hampir 2 bulan setelah ulang tahun Aisyah, Hendra bangun pagi-pagi dan memutuskan akan melakukan sesuatu yang istimewa. Dia akan mengajak Sari dan Aisyah menghabiskan hari di luar, di sebuah taman, di tempat di mana mereka bisa menjadi keluarga normal, tanpa hambatan sosial yang ada di antara mereka. Dan ketika Sari datang pagi itu, dia sudah merencanakan semuanya. Dan dia berkata, "Sari, hari ini kamu tidak bekerja. Hari ini kita bertiga pergi jalan-jalan. Kita habiskan hari bersama. Bagaimana menurutmu?" Dan dia tampak bingung dan berkata, "Tapi Hendra, saya datang untuk kerja, saya tidak bisa." Dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bisa kok, aku yang minta, tolong. Ayo kita bertiga habiskan hari bersama." Dan Aisyah, yang mendengar semuanya, melompat kegirangan dan berkata, "Ayo dong, Sari, ayo." Dan Sari menatap gadis kecil itu, kemudian menatap Hendra dan akhirnya tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo kalau begitu." Dan Hendra merasakan kebahagiaan yang begitu besar hingga hampir tidak muat di dadanya. Mereka pergi ke Taman Mini Indonesia Indah dan menghabiskan sepanjang hari di sana berjalan-jalan, mengobrol, tertawa, membeli popcorn dan arum manis. Dan Aisyah berlari di depan bermain, sementara Hendra dan Sari berjalan di belakang, berdampingan, dan pada suatu momen, tanpa benar-benar menyadari bagaimana, tangan mereka bersentuhan. Dan kemudian Hendra menggenggam tangannya dan dia tidak menariknya, hanya menjalin jari-jarinya dengan jari-jarinya dan mereka tetap begitu berjalan bergandengan tangan menyusuri taman seperti pasangan biasa. Dan itu adalah semua yang Hendra inginkan. Itu adalah semua yang telah dia temukan sebagai kebutuhannya. Ketika mereka duduk di bangku untuk beristirahat dan Aisyah pergi bermain di playground yang terlihat dari tempat mereka, Hendra berbalik menghadap Sari dan berkata, "Aku perlu bicara sesuatu." Dan dia menatapnya dengan mata yang telah dia pelajari untuk dicintai dan berkata, "Apa?" Dan dia menarik napas dalam dan berkata, "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Aku tahu secara teknis aku majikanmu dan kamu karyawanku, tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Aku jatuh cinta padamu, Sari, dan aku tahu ini rumit. Aku tahu ada 1000 alasan untuk ini tidak berhasil, tapi aku harus mengatakannya karena aku tidak sanggup lagi menyimpannya sendiri." Dan dia melihat wajahnya berubah, melihat matanya menjadi berkilau dan dia berkata dengan suara bergetar, "Hendra, aku juga merasakan sesuatu padamu. Aku berusaha untuk tidak merasakannya karena aku tahu seharusnya tidak boleh, tapi aku merasakannya setiap kali aku datang ke sini. Setiap kali aku melihatmu bersama Aisyah, aku merasakan hatiku sesak dan aku tidak tahu harus bagaimana." Dan Hendra memegang kedua tangannya dan berkata, "Kita tidak perlu tahu harus bagaimana sekarang. Kita hanya perlu jujur satu sama lain. Dan aku sedang jujur ketika mengatakan bahwa aku menginginkanmu dalam hidupku, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai seseorang yang istimewa, sebagai seseorang yang aku cintai." Dan dia membiarkan air matanya jatuh dan berkata,
Aku juga menginginkan itu. Aku juga ingin ada di sini. Ingin bersama kamu dan Aisyah. Tapi aku takut. Takut orang-orang menghakimi. Takut ini tidak berhasil dan aku kehilangan segalanya. Dan Hendra menghapus air matanya dengan ibu jarinya dan berkata, aku tidak akan membiarkan kamu kehilangan apapun. Aku janji, kita akan membuat ini berhasil, karena kita ingin ini berhasil. Dan tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, yang penting adalah apa yang kita rasakan. Dan kemudian, di sana di bangku itu di tengah taman, dengan Aisyah bermain di kejauhan, Hendra mendekat dan mencium Sari, ciuman yang lembut dan penuh janji. Ciuman yang menyegel sesuatu yang keduanya sudah tahu selama berminggu-minggu, tapi takut untuk mengakuinya. Dan ketika mereka menjauh, keduanya tersenyum. Dan Sari berkata, lalu sekarang bagaimana? Dan Hendra berkata, sekarang kita jalani hari demi hari. Kita bangun ini bersama, kamu, aku, dan Aisyah, dan kita buat ini berhasil. Aisyah kembali berlari dari playground dengan pipi merah dan mata berbinar kebahagiaan. Dan ketika melihat mereka berdua bergandengan tangan di bangku, dia berhenti sejenak, menatap satu ke yang lain dan kemudian tersenyum dengan cara paling tulus yang pernah Hendra lihat dalam waktu yang lama. Dan dia langsung melompat ke pangkuan mereka berdua dan berkata, kalian pacaran ya? Dan pertanyaan itu keluar begitu langsung dan polos sehingga Hendra dan Sari saling pandang tanpa tahu harus menjawab apa. Tapi Sari yang berbicara duluan. Dia memegang wajah kecil Aisyah dengan kedua tangannya dan berkata, kita sangat suka satu sama lain, Aisyah, dan kita juga sangat sayang kamu. Apa itu membuatmu senang? Dan Aisyah mengangguk begitu cepat sehingga rambutnya bergoyang dan dia berkata, senang banget. Aku selalu ingin Sari tinggal sama kita selamanya. Dan kata-kata sederhana dari anak berusia 6 tahun itu membawa beban yang sangat besar. Karena menunjukkan betapa Aisyah telah terikat pada perempuan yang lebih hadir dalam hidupnya daripada ibu kandungnya sendiri. Dan Hendra merasakan dadanya sesak karena emosi dan rasa syukur karena telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintai putrinya. Seseorang yang tidak ada di sana karena uang atau kepentingan, tapi karena cinta yang tulus. Mereka bertiga pulang ke rumah ketika matahari sudah terbenam. Dan sepanjang perjalanan, Aisyah tidak berhenti berbicara, menceritakan cerita, membuat rencana. Dan Hendra menyetir, mendengarkan semuanya, sambil melihat melalui kaca spion, dan melihat Sari di kursi belakang, di samping Aisyah, dan keduanya sedang tertawa bersama. Dan pemandangan itu terasa begitu tepat, begitu alami, begitu sempurna, sehingga dia bertanya-tanya mengapa butuh waktu begitu lama untuk menyadari bahwa inilah yang dia butuhkan dalam hidup. Bukan lebih banyak uang, bukan lebih banyak bisnis, bukan lebih banyak pencapaian profesional, melainkan sebuah keluarga yang sesungguhnya, orang-orang yang peduli, orang-orang yang hadir, orang-orang yang mencintai tanpa syarat. Ketika mereka sampai di rumah, Aisyah sudah mengantuk dan Sari menawarkan diri untuk membantu menidurkannya. Dan Hendra menerima dan mereka bertiga naik bersama. Dan sementara Sari membantu Aisyah berganti piyama dan menyikat gigi, Hendra berdiri di pintu kamar hanya mengamati. Dan dia menyadari bahwa inilah yang selalu dia impikan ketika memutuskan untuk memiliki anak bertahun-tahun lalu. Perasaan keluarga itu, perasaan utuh itu, perasaan bahwa dia akhirnya berada di tempat yang tepat, melakukan hal yang benar. Ketika Aisyah akhirnya berbaring di tempat tidur, dia menatap mereka berdua dan berkata, kalian berdua mau kasih aku ciuman selamat tidur? Dan Hendra mendekat duluan dan mencium keningnya dan berkata, selamat tidur, putri ayah. Ayah sayang kamu. Dan kemudian Sari juga mendekat dan melakukan hal yang sama. Mencium kening gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang dan berkata, selamat tidur, Aisyah. Mimpi indah ya, nak. Dan Aisyah memegang tangan mereka berdua dan berkata, aku sayang kalian berdua. Dan memejamkan matanya. Dan Hendra dan Sari berdiri di sana bergandengan tangan menatap anak yang telah menjadi pusat dunia mereka berdua. Dan ketika dia akhirnya tertidur lelap,
Mereka keluar dari kamar dalam diam dan turun bersama ke ruang tamu. Duduk di sofa ruang tamu, dengan hanya cahaya lembut lampu tidur yang menyala, Hendra dan Sari mengobrol selama berjam-jam, mengobrol tentang segalanya, tentang masa kecil mereka, tentang mimpi-mimpi yang mereka miliki, tentang ketakutan, tentang luka yang mereka bawa. Dan Hendra menemukan bahwa Sari kehilangan ayahnya sejak kecil, bahwa dia harus bekerja sejak dini untuk membantu ibunya, bahwa dia telah meninggalkan mimpinya sendiri untuk belajar keperawatan demi bisa membayar tagihan rumah. Dan setiap cerita yang dia sampaikan membuat Hendra semakin mengaguminya, mengagumi kekuatannya, ketangguhannya, kebaikannya, meskipun semua yang telah dia lalui. Dan dia menyadari bahwa dia persis tipe orang yang dia inginkan di sampingnya. Seseorang yang nyata, seseorang yang mengenal kehidupan yang sebenarnya, seseorang yang memahami nilai hal-hal sederhana karena telah berjuang untuk setiap hal itu. Sari juga mendengarkan cerita-cerita Hendra. Mendengar tentang tekanan yang dia tanggung seumur hidupnya untuk menjadi sukses. Tentang pernikahan yang gagal dengan Ibu Aisyah, yang hanya bertahan 2 tahun dan berakhir dengan cara yang mengerikan ketika dia begitu saja pergi suatu hari dan tidak pernah kembali, bahkan untuk melihat putrinya. Tentang kesepian yang dia rasakan selama bertahun-tahun tinggal di rumah mewah itu, tanpa siapapun yang benar-benar berada di sisinya. Dan Sari memegang tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu sendirian lagi, Hendra. Aku ada di sini sekarang dan aku tidak akan pergi." Dan kata-kata itu bagaikan obat untuk jiwanya, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia benar-benar percaya bahwa seseorang akan tinggal, bahwa seseorang tidak akan menyerah padanya, bahwa seseorang melihat melampaui uang dan penampilan. Di minggu-minggu berikutnya, Hendra dan Sari membangun hubungan mereka perlahan, dengan hati-hati, menghormati waktu satu sama lain. Dan mereka memutuskan tidak akan menyembunyikan apapun dari Aisyah, karena dia layak mendapat kejujuran mereka. Dan gadis kecil itu berseri-seri, lebih bahagia dari sebelumnya. Dan Hendra melihat transformasi dalam dirinya. Melihatnya semakin terbuka, lebih banyak tertawa, lebih banyak bermain, dan itu hanya menegaskan bahwa mereka melakukan hal yang benar. Hendra juga harus menghadapi pendapat orang lain, karena ketika dia memberitahu teman-teman dan rekan bisnisnya bahwa dia berpacaran dengan asisten rumah tangganya, reaksinya bermacam-macam. Beberapa berpura-pura mendukung, tapi dia melihat penghakiman di mata mereka. Yang lain terang-terangan berkata bahwa dia melakukan kesalahan, bahwa perempuan seperti Sari pasti hanya tertarik pada uangnya, dan komentar-komentar itu menyakitkan. Tapi Hendra punya keyakinan mutlak pada perasaannya. Yakin bahwa dia mencintainya karena siapa dirinya, bukan karena apa yang dimilikinya. Dan dia tidak membiarkan pendapat orang lain memengaruhi keputusannya untuk melangkah maju dengan hubungan itu. Ibu Sari, Bu Mariam, adalah salah satu orang terpenting dalam seluruh proses ini. Karena ketika Hendra akhirnya bertemu dengannya, seorang perempuan tua berambut putih dengan senyum yang lelah tapi hangat, dia menatap matanya dan berkata, "Kamu benar-benar mencintai anak saya atau hanya main-main?" Dan Hendra tidak ragu sedetik pun sebelum menjawab, "Saya mencintai dia lebih dari yang pernah saya bayangkan mampu mencintai seseorang, dan saya akan menjaganya, saya berjanji." Dan Bu Maria mempelajari wajahnya selama beberapa detik dan kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu mendapat restu saya, karena anak saya layak untuk bahagia." Dia menghabiskan seumur hidupnya merawat semua orang, kecuali dirinya sendiri. Dan persetujuan itu sangat berarti bagi Hendra. Berarti bahwa dia diterima bukan karena uangnya, tapi karena pribadinya. Hendra juga memastikan untuk membantu Bu Mariam dengan pengobatan jantungnya. Dia membayar dokter terbaik, obat-obatan terbaik, semua yang diperlukan. Dan ketika Sari mengetahuinya, dia mencoba menolak, berkata bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Tapi Hendra bersikeras dan berkata, "Aku tidak melakukan ini karena harus. Aku melakukannya karena aku mau, karena ibumu penting bagimu dan kamu penting bagiku. Jadi, biarkan aku melakukan ini, ya." Dan Sari akhirnya menerima dengan mata berlinang air mata. Dan dia memeluknya erat dan berbisik, "Terima kasih,
di telinganya dan Hendra tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. 6 bulan setelah hari di taman itu, Hendra terbangun pada suatu Sabtu pagi dengan keyakinan mutlak di dadanya. Dia tahu persis apa yang ingin dia lakukan, tahu bahwa dia siap untuk mengambil langkah selanjutnya. Dan dia menghabiskan sepanjang pagi merencanakan semuanya sampai detail terkecil. Dan ketika Sari datang untuk bekerja hari itu, karena dia bersikeras untuk tetap bekerja meskipun mereka sudah berpacaran, karena tidak ingin bergantung secara finansial padanya, Hendra berkata, "Hari ini aku ingin melakukan sesuatu yang spesial. Kamu bisa tinggal untuk makan malam?" Dan dia tersenyum dan berkata, "Tentu, aku kan selalu tinggal." Dan dia berkata, "Tidak, hari ini berbeda. Aku butuh kamu memakai sesuatu yang cantik, sesuatu yang istimewa." Dan dia tampak bingung, tapi setuju. Malam itu, Hendra menyiapkan makan malam romantis di taman rumah, dengan lilin, bunga, musik lembut, semuanya sempurna. Dan ketika Sari menuruni tangga dengan gaun sederhana tapi terindah yang dia bawa, dia merasakan jantungnya berdebar kencang, karena dia benar-benar memukau, dan dia menyadari sekali lagi betapa beruntungnya dia menemukannya. Aisyah sudah tidur di kamarnya karena Hendra sudah mengatur semuanya dengannya lebih awal. Dia sudah menceritakan rencananya dan meminta persetujuan gadis kecil itu. Dan Aisyah melompat kegirangan dan memberikan restu kepada ayahnya. Jadi sekarang hanya mereka berdua di taman di bawah bintang-bintang. Mereka makan malam sambil mengobrol tentang segalanya dan tentang apa saja, tertawa, saling menatap mata. Dan ketika mereka menyelesaikan pencuci mulut, Hendra berdiri dan mengulurkan tangannya kepada Sari. Dan dia menerima tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Dan dia membawanya ke tengah taman, di mana ada gazebo kecil yang telah dia hias khusus untuk malam itu. Dan kemudian dia berhenti, memegang kedua tangannya, menatap dalam-dalam matanya dan berkata, "Sari, ketika kamu masuk ke dalam hidupku, aku tidak tahu betapa aku sudah tersesat, betapa aku sudah kosong, betapa aku membutuhkan seseorang sepertimu. Kamu mengajariku apa artinya mencintai dengan tulus. Mengajariku menjadi ayah yang sesungguhnya. Mengajariku bahwa nilai seseorang bukan pada apa yang dimilikinya, tapi pada siapa dirinya. Dan aku tidak bisa lagi membayangkan hidupku tanpamu. Tidak bisa membayangkan satu hari pun tanpa melihat senyummu, tanpa mendengar suaramu, tanpa merasakan kasih sayangmu. Dan aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku tahu ada orang yang tidak mengerti apa yang kita miliki, tapi aku tidak peduli, karena apa yang kita miliki itu nyata, itu tulus, itu lebih besar dari hambatan sosial atau penghakiman apapun." Dan kemudian dia melepaskan salah satu tangannya dan merogoh sakunya dan mengeluarkan kotak beludru kecil dan berlutut di sana di tengah taman dan membuka kotak itu, menunjukkan cincin yang indah tapi tidak berlebihan, cincin yang cocok dengannya, sederhana dan elegan sekaligus. Dan dia berkata, "Sari, maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu membangun keluarga bersamaku dan Aisyah? Maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu di sisiku?" Dan suaranya bergetar di akhir, karena dia benar-benar gugup, karena ini berarti segalanya baginya. Sari sedang menangis, air mata mengalir di wajahnya tanpa terkendali, dan dia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan emosi. Dan selama beberapa detik, yang terasa seperti keabadian bagi Hendra, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan mata penuh cinta. Dan kemudian dia akhirnya menurunkan tangannya dari mulut dan berkata, "Iya, iya, 1000 kali iya. Aku mau menikah denganmu, Hendra. Aku mau menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan Aisyah." Dan dia juga ikut berlutut dan memeluknya di sana di lantai taman. Dan mereka berdua berpelukan, menangis bahagia. Dan ketika akhirnya mereka melepaskan diri, Hendra memasangkan cincin di jarinya. Dan cincin itu pas sempurna. Dan mereka berciuman di bawah bintang-bintang dengan suara musik lembut di latar belakang. Tiba-tiba, mereka mendengar tepuk tangan dan ketika mereka berbalik, mereka melihat Aisyah berdiri di pintu yang mengarah ke taman, bertepuk tangan dengan senyum lebar di wajahnya.
Dan Hendra tertawa dan berkata, "Bukannya kamu harusnya sudah tidur?" Dan Aisyah berlari ke arah mereka dan berkata, "Aku nggak bisa tidur. Aku mau lihat. Kalian beneran mau nikah?" Dan Sari mengangkat gadis kecil itu ke pangkuannya dan berkata, "Iya. Kita akan jadi keluarga yang sesungguhnya sekarang." Dan Aisyah memeluk mereka berdua dengan begitu kuat hingga hampir menjatuhkan semuanya. Dan mereka bertiga berpelukan di tengah taman. Dan momen itu sempurna. Itu adalah semua yang Hendra impikan dan lebih. Di bulan-bulan berikutnya, mereka mengatur pernikahan yang sederhana tapi indah, karena Sari tidak menginginkan sesuatu yang terlalu besar atau mewah. Dia menginginkan sesuatu yang intim, hanya dengan orang-orang yang benar-benar berarti. Dan Hendra menghormati keinginannya. Dan pada hari pernikahan, di sebuah masjid kecil dengan pemandangan laut, dengan hanya teman-teman terdekat dan keluarga, Hendra dan Sari mengucapkan janji yang mereka tulis sendiri. Janji yang penuh dengan ikrar tulus dan cinta sejati. Dan ketika penghulu menyatakan mereka sah sebagai suami istri, Hendra menggenggam tangan Sari dengan penuh cinta. Dan semua yang hadir bertepuk tangan. Dan Aisyah, yang menjadi penabur bunga, berseri-seri, menaburkan kelopak mawar dan beras kuning sambil tertawa. Dan itu adalah hari paling bahagia dalam hidup Hendra. Setelah pernikahan, banyak hal berubah, tapi pada saat yang sama semuanya tetap sama, karena Sari resmi pindah ke rumah mewah itu. Tapi dia tidak mengubah siapa dirinya. Dia tetap menjadi perempuan sederhana dan pekerja keras yang sama. Dia bersikeras untuk merawat rumah sendiri meskipun Hendra mengatakan bisa mempekerjakan lebih banyak pembantu. Dia bersikeras untuk memasak untuk keluarga, mengerjakan semuanya dengan tangannya sendiri. Karena begitulah dia dibesarkan dan begitulah dia ingin membesarkan Aisyah, mengajarkan nilai kerja keras dan kerendahan hati. Bu Maryam juga pindah ke salah satu kamar di rumah itu, karena Sari tidak ingin meninggalkan ibunya sendirian. Dan Hendra menerimanya dengan tangan terbuka, dan kehadiran beliau membawa lebih banyak kehidupan ke rumah itu. Beliau memasak resep-resep lama, bercerita, membantu merawat Aisyah dan menjadi nenek yang tidak pernah dimiliki gadis kecil itu. Hendra juga mengubah banyak hal dalam kehidupan profesionalnya. Dia mulai mendelegasikan lebih banyak, lebih mempercayai rekan bisnisnya, bekerja lebih sedikit jam, karena dia telah memahami bahwa tidak ada gunanya memiliki semua uang di dunia jika dia tidak punya waktu untuk menikmatinya bersama orang-orang yang dicintainya. Dan dia mulai pulang lebih awal, setiap hari. Mulai makan malam bersama keluarga, mulai membantu Aisyah dengan PR-nya, mulai benar-benar menjadi bagian dari hidupnya dan gadis kecil itu berkembang pesat. Nilainya meningkat, dia punya lebih banyak teman, dia menjadi lebih percaya diri dan lebih bahagia. Dan semua itu karena dia akhirnya memiliki struktur keluarga yang kokoh. Setahun setelah pernikahan, pada suatu malam Selasa yang biasa, Hendra sedang duduk di sofa ruang tamu dengan Aisyah di pangkuannya. Dia sedang menunjukkan kepadanya sebuah gambar yang dia buat di sekolah, gambar 3 orang bergandengan tangan dan di bawahnya tertulis dengan tulisan tangan anak-anaknya, "Keluargaku." Dan itu begitu mengharukan bagi Hendra sehingga dia harus menahan tangisnya. Dan Aisyah menatapnya dan berkata, "Yah, ayah nangis ya?" Dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nggak kok, nak, cuma alergi aja." Tapi dia tidak percaya. Dia memeluk ayahnya dan berkata, "Nggak apa-apa nangis, yah." Sari bilang nangis itu tandanya orang kuat. Dan Hendra tertawa di tengah air matanya dan berkata, "Sari memang selalu benar." Dan pada saat itu, Sari masuk ke ruang tamu dengan 2 cangkir teh hangat dan ketika melihat pemandangan mereka berdua berpelukan, dia tersenyum dan berkata, "Ada apa ini?" Dan Aisyah berkata, "Aku bikin gambar kita dan ayah terharu." Dan Sari duduk di sisi lain Aisyah dan melihat gambar itu dan berkata, "Bagus banget, Aisyah, kamu berbakat jadi seniman." Dan mereka bertiga duduk di sana di sofa, berpelukan, hanya menikmati kebersamaan satu sama lain. Dan Hendra memikirkan bagaimana hidupnya telah berputar sepenuhnya.
bagaimana dia memulai sendirian di rumah besar itu dan sekarang dikelilingi oleh cinta dan keluarga. Beberapa bulan kemudian, Sari mengetahui bahwa dia sedang hamil dan ketika dia memberitahu Hendra, dia terdiam selama beberapa detik dan kemudian kebahagiaan luar biasa menguasainya. Karena dia akan menjadi ayah lagi, tapi kali ini dia akan melakukan semuanya berbeda. Dia akan hadir sejak hari pertama. Dan ketika mereka memberitahu Aisyah, gadis kecil itu berseri-seri dan berkata bahwa dia selalu ingin punya adik laki-laki atau perempuan. Dan dia langsung mulai membuat rencana, memilih nama, menggambar kamar bayi. Dan itu begitu murni dan begitu indah sehingga Hendra dan Sari hanya bisa menatapnya dengan penuh cinta. Kehamilan Sari berjalan lancar dan Hendra berada di sisinya di setiap konsultasi, setiap pemeriksaan, setiap mual di pagi hari. Dia ada di sana menggenggam tangannya, mendukungnya. Dan ketika akhirnya tiba hari persalinan, Hendra gugup seperti yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Tapi ketika dia mendengar tangisan pertama bayi itu, ketika bidan meletakkan makhluk kecil yang sempurna itu di lengannya, dia merasakan emosi yang begitu kuat sehingga tidak bisa menahan air matanya. Dan dia menatap Sari, yang kelelahan tapi berseri-seri di tempat tidur, dan berkata, "Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah memberiku keluarga ini. Terima kasih sudah mengajariku mencintai." Dan dia tersenyum lelah dan berkata, "Kita melakukan ini bersama, Hendra." Mereka memberi nama Raffi untuk bayi laki-laki itu. Dan ketika mereka membawanya pulang, Aisyah sudah tidak sabar untuk bertemu adiknya. Dan ketika dia melihatnya untuk pertama kali, dia menatap dengan mata penuh kekaguman dan berkata, "Dia kecil banget, boleh aku gendong?" Dan Sari berkata, "Boleh, tapi hati-hati ya." Dan Aisyah duduk di sofa dan Hendra meletakkan Raffi di lengannya dengan sangat hati-hati. Dan gadis kecil itu menatap adiknya dengan begitu banyak cinta sehingga Hendra harus mengambil foto momen itu karena terlalu berharga untuk dilupakan. Bulan-bulan pertama dengan bayi itu melelahkan, tapi luar biasa. Dan Hendra bangun di tengah malam untuk membantu Sari, mengganti popok, memandikan, menimang bayi, melakukan semua hal yang tidak pernah dia lakukan ketika Aisyah masih kecil. Dan dia sedang mengejar waktu yang hilang. Menjadi ayah yang seharusnya dia sejak dulu. Dan Sari melihat usahanya dan semakin mencintainya. Oleh karena itu, Aisyah juga membantu merawat adiknya dengan caranya sendiri. Dia bernyanyi untuknya, menunjukkan mainannya, membuat wajah lucu agar dia tertawa. Dan ketika Raffi mulai memberikan senyum pertamanya, dia lebih banyak tersenyum kepada Aisyah daripada kepada siapapun. Dan itu menciptakan ikatan yang indah antara kedua saudara itu. Waktu terus berlalu dan keluarga terus tumbuh, bukan dalam jumlah, tapi dalam cinta dan kebersamaan. Dan Hendra menyadari setiap hari betapa beruntungnya dia, betapa kehidupan telah memberikannya kesempatan kedua untuk melakukan hal yang benar. Dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu satu detik pun. Dia hadir, dia perhatian, dia benar-benar hidup. Suatu malam, hampir 3 tahun setelah pernikahan, Hendra sendirian di ruang kerjanya, merapikan beberapa berkas. Dan dia menemukan secara kebetulan sebuah foto lama, foto dirinya sendirian di rumah yang sama bertahun-tahun lalu. Dan dia menatap foto itu dan hampir tidak mengenali orang yang dulu dia, lelaki dengan tatapan kosong dan senyum palsu. Dan kemudian dia berdiri dan pergi ke ruang tamu di mana Sari sedang duduk di sofa menyusui Raffi, yang masih menyusu sebelum tidur. Dan Aisyah sedang di lantai menggambar, dan Bu Maryam duduk di kursi sedang merajut. Dan dia berhenti di pintu hanya mengamati pemandangan itu. Pemandangan itu, ya, sederhana dan sehari-hari, tapi itulah semua yang dia butuhkan. Dan Sari menatapnya dan tersenyum dan berkata, "Sini duduk sama kita." Dan dia pergi, duduk di sampingnya, merangkul bahunya dan hanya menikmati momen kedamaian dan kepenuhan itu. Malam itu, setelah semua orang tidur, Hendra dan Sari tetap terjaga di tempat tidur, berbicara pelan agar tidak membangunkan Raffi yang tidur di boks bayi di samping mereka. Dan Hendra berkata,
Kamu ingat hari ulang tahun Aisyah waktu aku pulang ke rumah dan menemukan kamu bermain dengannya di lantai kamar? Dan Sari tersenyum dan berkata, mana mungkin aku lupa? Itu hari yang mengubah segalanya. Dan Hendra berkata, aku menghabiskan bertahun-tahun mencari kebahagiaan di tempat yang salah, mengira kesuksesan dan uang akan membuatku bahagia. Dan pada akhirnya kebahagiaan ada di sana di rumahku sendiri sepanjang waktu. Aku hanya perlu membuka mata dan melihat. Dan Sari menggenggam tangannya dan berkata, dan kamu membukanya, Hendra. Kamu berubah. Kamu menjadi lelaki dan ayah yang selalu punya potensi untuk menjadi. Dan dia berkata, hanya karena kamu menunjukkan jalannya, hanya karena kamu masuk ke dalam hidupku dan membalikan segalanya, dengan cara yang paling indah. Dan mereka berdua diam di sana selama beberapa menit, hanya bergandengan tangan, hanya menikmati kehadiran satu sama lain. Dan kemudian Sari berkata, aku mencintaimu, Hendra. Dan dia berkata, aku juga mencintaimu, Sari, lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Bertahun-tahun kemudian, ketika Aisyah sudah remaja dan Raffi sudah sekolah, pada suatu hari Minggu yang cerah, seluruh keluarga sedang di taman mengadakan acara bakar-bakaran dan Hendra sedang di panggangan mengobrol dengan beberapa teman yang datang berkunjung. Dan dia menoleh ke belakang dan melihat Sari tertawa bersama teman-temannya. Melihat Aisyah bermain dengan Raffi. Melihat Bu Maryam duduk di tempat teduh, mengamati semuanya dengan senyum di wajahnya. Dan dia memikirkan betapa murah hatinya kehidupan kepadanya, betapa dia telah diberkahi dengan keluarga yang luar biasa ini. Dan dia menyadari bahwa semuanya sepadan. Semua perubahan, semua keputusan sulit, semua penghakiman yang mereka hadapi, semuanya sepadan, karena mereka ada di sana bersama, bahagia, utuh. Kemudian, ketika semua tamu sudah pulang dan anak-anak sudah tidur, Hendra dan Sari duduk di ayunan taman. Taman yang sama tempat dia melamarnya bertahun-tahun lalu. Dan mereka duduk di sana berayun pelan, hanya menikmati keheningan yang nyaman. Dan kemudian Sari menyandarkan kepalanya di bahunya dan berkata, kita berhasil ya? Kita membangun keluarga yang indah. Dan Hendra mencium keningnya dan berkata, kita memang berhasil dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Di dunia ini, kamu dan anak-anak adalah segalanya bagiku. Kalian adalah alasan aku bangun setiap hari dengan keinginan menjadi orang yang lebih baik. Dan Sari tersenyum dan berkata, dan kamu adalah alasanku percaya bahwa cinta sejati itu ada, bahwa bermimpi itu layak, bahwa berjuang untuk apa yang kita yakini itu layak. Dan mereka berdua berpelukan di sana di bawah bintang-bintang, persis seperti malam lamaran itu. Dan Hendra menyadari bahwa itulah makna sejati dari kesuksesan. Bukan pada miliaran rupiah di bank, bukan pada kesepakatan bisnis yang tertutup, bukan pada rumah mewah yang besar, melainkan ada di sana dalam pelukan itu, dalam keluarga itu, dalam cinta yang mereka bangun bersama, bata demi bata, hari demi hari, pilihan demi pilihan. Dan dia akhirnya memahami bahwa yang benar-benar penting dalam hidup adalah orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita kembali. Adalah momen-momen sederhana yang kita bagikan. Adalah tawa, air mata, pelukan, ciuman selamat tidur, obrolan di tengah malam, hari Minggu yang malas, semua hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi memiliki nilai yang tak terhingga. Dan sementara dia berayun di sana dengan Sari dalam pelukannya, Hendra menatap rumah yang terang benderang, tempat anak-anaknya tidur dengan tenang dan tempat Bu Maria mungkin masih terjaga menonton acara favoritnya. Dan dia merasakan rasa syukur yang begitu besar hingga memenuhi dadanya sampai tidak muat lagi. Rasa syukur karena memiliki keberanian untuk berubah, karena memiliki kerendahan hati untuk menerima bantuan, karena memiliki kebijaksanaan untuk mengenali cinta sejati ketika cinta itu datang menyamar sebagai asisten rumah tangga, dengan baju kerja sederhana dan senyum yang lembut. Dan dia tahu pada saat itu bahwa tidak peduli apa yang dibawa masa depan, tidak peduli tantangan apa yang masih akan datang, karena dia memiliki itu, dia memiliki keluarga itu, dia memiliki cinta itu. Dan itu lebih dari cukup, itu adalah segalanya.